Gudang penyimpanan mesin pendingin bekas di Jalan Duriko Sambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Menurut Kepala Satgas Pemadam Kebakaran Duriko Sambi, penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan power bank saat mengisi daya listrik untuk ponsel. Ketika ledakan terjadi, muncul percikan api lalu menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saat kebakaran terjadi, para pekerja gudang berhasil menyelamatkan diri. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah mobil yang dikendarai seorang mahasiswa di Solo, Jawa Tengah diamuk massa. Mobil tersebut dirusak dan pengemudinya dihajar setelah sebelumnya diketahui menabrak pengguna jalan lalu melarikan diri. Seperti yang terlihat di rekaman CCTV ini, mobil putih Grand Livina masuk di SPBU Pajang Solo untuk menghindari kejaran warga. Namun, warga yang membuntuti berhasil menghadang mobil dengan menutupi sepeda motor di depannya. Begitu mobil berhenti, amuk massa pun tak dapat dihindarkan. Kaca dan bodi mobil dirusak. Diduga panik, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berinisial ABS 20 tahun, seorang mahasiswa di salah satu kampus di Solo, kembali tancap gas meninggalkan lokasi. Massa pun makin beringas. Warga terus mengejar dan akhirnya mobil berhasil dihentikan setelah menabrak ibu dan anak kecil di kawasan Purwosari, Solo. Massa yang sudah marah akhirnya menghajar pengemudi mobil. Beruntung, polisi segera tiba di lokasi sehingga ABS berhasil diamankan. Menurut Ferdi Andrean, saksi mata, saat ikut mengejar, sepeda motornya sempat ditabrak pelaku hingga terpelanting. Luas Kentan, tepatnya di perempatan, itu dari arah utara ke selatan ada rombongan mobil dan motor yang ngejar sambil meneriaki kata-kata maling. Di kota Solo terdapat 4 TKP tabrakan akibat ulah ABS, yaitu di Kali Larangan, SPBU Pajang, Pasar Jongke, dan terakhir di depan kantor pelayanan pajak di Purwosari. Selain di Solo, kejadian ini juga berdampak di kota Sukoharjo. Pengemudi kendaraan tersebut hendak berangkat ke salah satu kampus. Di tempat kejadian tersebut terlibat kecelakaan, namun karena mungkin dari si pengemudi ini panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban, sehingga menjadi reaksi dari masyarakat untuk membantu atau menghentikan kendaraan tersebut. Saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dan selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Pemirsa, pada ulang tahun yang ke-73, ucapan selamat berdatangan dari sejumlah tokoh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain ucapan langsung, ada juga yang melalui media sosial. Presiden terpilih Prabowo Subianto Kamis 17 Oktober 2024 berulang tahun yang ke-73. Sejumlah tokoh politik memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat ulang tahun terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di media sosial ada artis Raffi Ahmad yang juga mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Bahkan ucapan selamat juga datang dari rival Prabowo Subianto saat pemilihan presiden lalu, yakni Anies Baswedan. Tidak hanya itu, Anindya Novian Bakri, Ketua Kadin Indonesia, juga mengucapkan selamat melalui media sosial. Anindya juga menulis doa semoga Prabowo panjang umur dalam keberkahan dan sehat bahagia selalu.
Mengenai tugas menjadi presiden yang segera dimulai, Anindya juga mendoakan Prabowo agar diberi kekuatan dan perlindungan menjalankan tugas memimpin Indonesia menuju bangsa yang maju dan sejahtera. Pada momen yang sama, tokoh-tokoh politik lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Prabowo Subianto. Selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo, semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-73 untuk Pak Prabowo Subianto yang 3 hari lagi akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin bangsa ini bisa membawa bangsa menjadi lebih baik, persoalan ekonomi dituntaskan, dan yang paling penting adalah stabilitas politiknya terjaga dengan baik. Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Bapak Prabowo Subianto. Semoga panjang umur dan menjadi presiden 2 periode. Pada hari ulang tahun ini, kerabat serta orang-orang terdekat Prabowo Subianto juga berencana menggelar perayaan secara sederhana. Pemirsa, setelah calon menteri mengikuti pembekalan, kini giliran puluhan calon wakil menteri yang berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka hadir untuk mengikuti pembekalan dengan beragam materi, seperti bidang pekerjaan masa depan hingga anti korupsi. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pembekalan bagi calon wakil menteri dan kepala badan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sejak pagi para calon wakil menteri tersebut sudah tiba untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Para tokoh yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, serta politikus muda Golkar Diah Roro Esti. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata yang diisukan menjadi wakil menteri luar negeri mengatakan para calon menteri diminta mengenakan pakaian batik. Saya belum tahu tapi kalau materinya seperti yang Pak ditelepon juga Pak ada arahan nggak Kak pakai dress code ini kan batik Pak, kalau kemarin kan putih, kalau hari ini memang khusus disuruh batik Pak? Iyalah. Pak tadi ditelepon jam berapa? Dari semalam. Semalam ya Pak? Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi mengatakan dirinya diminta mempersiapkan diri dengan membaca buku yang sesuai dengan bidang yang akan ditugaskan. Lagi BIMTEK ya, lagi BIMTEK nanti dikabarin. Oke. Pak, ada buku-buku khusus gitu nggak sih Pak yang harus dibaca atau apa gitu buat menghadiri hari ini gitu? Ya, kita sudah persiapan khusus sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Pak Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan politikus muda Golkar Diah Roro Esti menilai pentingnya pembekalan hari ini untuk menghadapi tantangan di masa depan. Bermanfaat ya untuk kita semua, karena pembekalan ini penting banget supaya kita siap untuk menghadapi segala bentuk tantangan ke depannya. Pembekalan hari kedua ini juga turut dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Beralih ke berita pilkada, pemirsa, pertarungan para calon gubernur untuk menarik simpatik warga Jakarta terus dilakukan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menghadiri diskusi dengan para mahasiswa barisan Kosgoro di kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, belusukan ke Pasar Munjul, Jakarta Timur. Barisan Muda Kosgoro menggelar diskusi dengan para politisi Partai Golkar bertajuk Pemuda Bisa Apa di kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Kegiatan ini juga turut dihadiri calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil serta Sekjen Partai Golkar Sarmuji. Dalam kegiatan ini, Ridwan Kamil yang diberikan tempat sebagai salah satu pembicara menyampaikan terkait peran anak-anak muda dalam membangun Indonesia. Ridwan Kamil juga menegaskan akan bersinergi dengan pemerintah pusat jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Pasar Munjul, Jakarta Timur. Pramono mendengarkan keluhan warga serta pedagang Pasar Munjul tentang pembangunan pasar yang mangkrak selama 9 tahun. Pedagang juga mengeluhkan kenaikan retribusi pasar dari Rp4.000 menjadi Rp15.000. Jumlah tersebut menurut Pramono harus ditinjau ulang.
Karena pembangunan pasar ini persoalannya kan dulu karena diduga ditemukan ada persoalan hukum. Kalau memang ada persoalan hukum ya diselesaikan. Tetapi pembangunan pasarnya nggak boleh berhenti seperti ini. Yang kedua, restribusinya harus ditinjau kembali, harus fair lah. Selain pembangunan pasar, dalam kesempatan itu Pramono juga menjanjikan bantuan hibah untuk para UMKM jika ia terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Dari Pilkada Jawa Tengah, pemirsa calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa melakukan belusukan ke objek wisata mata air Cokro atau Omak di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi bertemu dengan ratusan petani penggarap hutan di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa belusukan ke objek mata air Cokro atau Omak di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran mantan Panglima TNI ini disambut antusias para wisatawan yang ingin bersalaman dan berfoto. Menurut Andika, Omak merupakan destinasi wisata alam yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga mampu mendongkrak perekonomian warga. Andika menjelaskan kunjungannya ke Omak sekaligus dalam rangka belanja masalah. Menurut saya ini adalah potensi, Mas, untuk dikembangkan. Karena memang ujung-ujungnya kan kalau kita bisa membuat sebuah, apalagi ini tempat wisata, semakin banyak pengunjung, maka akan semakin banyak tetesan ekonomi yang bisa berputar dari sebuah tempat. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi bertemu dengan ratusan petani penggarap hutan di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Kedatangan Ahmad Lutfi disambut antusias ratusan petani penggarap lahan hutan. Di hadapan ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, mantan Kapolda Jawa Tengah itu menyinggung persoalan pupuk yang sering membelit para petani. Ia pun berjanji akan membuat kebijakan supaya pupuk mudah dan harganya murah. Hari ini saya datang untuk memastikan kesulitan pupuk, sehingga ke depan pupuk harus murah dan mudah. Kartu tani trek. Ahmad Lutfi juga berjanji akan menyelesaikan persoalan pengakuan terhadap petani penggarap hutan jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. ...71 pemancing terjebak di dermaga. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, gelombang tinggi memutus jalan yang menuju ke lokasi pemancingan dermaga bekas pertambangan pasir besi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 71 pemancing terjebak di dermaga tersebut dan harus dievakuasi oleh tim SAR. Proses evakuasi puluhan ekor buaya di tempat penangkaran buaya di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat. Untuk memudahkan proses evakuasi puluhan buaya tersebut, petugas BKSDA bersama pemilik lahan mengeringkan air di kolam penangkaran untuk memastikan jumlah buaya. Saat wartawan tengah meliput kegiatan tersebut, seorang petugas dari BKSDA melakukan intimidasi kepada awak media yang meliput. Petugas tersebut meminta hasil liputan wartawan supaya dihapus tanpa memberi alasan yang jelas. Dari mana, Mbak? Dari KSDA. Mohon ya. Mari Pak, saya mohon dengan hormat hapus dulu videonya. Oh, Ibu minta dihapus, minta ngehapus video Ibu. Dari BKSDA mana Ibu? Dari BKSDA mana Ibu? Ibu mau coba menghapus rekaman rekan-rekan wartawan. Teman lagi pada ngeliput. Sementara menurut pemilik lahan penangkaran, terdapat 40 ekor buaya yang dievakuasi untuk dipindahkan ke penyelamatan hewan di Palembang. Apakah pasca dari lepasnya 5 ekor buaya atau sebelumnya sudah mendesak juga dari pemilik lahan? Dari dulu udah mendesak.
Terus bagaimana dari BKSDA? Nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya di Palembang. Hari evakuasi dari BKSDA ini? Baru 1 hari kemarin. Artinya 2 hari dengan hari ini? Belum beres. Nah, sudah berapa ekor kah yang berhasil diangkat? Berapa? 40-an. Sebelumnya, 5 dari 4 buaya tersebut pernah lepas dari penangkaran akibat terjadi banjir beberapa waktu lalu. Beruntung, kelima buaya dapat segera ditangkap. Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota menerima 7 laporan korban pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten. 7 laporan itu diterima sejak 2 Juli 2024 dengan rincian 4 anak dan 3 dewasa. Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak asusila yang diduga terjadi pada anak-anak di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya ketua yayasan dan pengasuh. 1 pelaku hingga saat ini masih buron. 1 korban pelecehan, Putra, bukan nama sebenarnya Buka Suara. Bagaimana awalnya dia mendapatkan pelecehan dari Sudirman, pimpinan Panti Asuhan. Masuk di yayasan itu seperti biasa ngaji. Nah, lama-kelamaan saya dekat sama ketua yayasannya. Nah, setelah dekat itu yayasannya biasanya kalau dekat kayak gitu suruh beresin kamarnya karena udah dipercaya. Setelah dipercaya itu, karena kan dia sering pergi terus capek. Nah, habis itu disuruh mijitin dia. Setelah itu terjadilah seperti itu. Sudah sejak kapan Putra kemudian mendapatkan pelecehan tersebut, Putra? Sejak tahun 2021 di umur 13 tahun. 13 tahun. Putra bergabung di dalam panti asuhan tersebut sejak umur berapa? Sejak umur di tahun 2019, sejak umur 11 tahun. Diiming-imingi bernasib baik jika mau memuaskan syahwat terlarang sang pimpinan panti asuhan, Putra dan korban lainnya tidak berdaya untuk keluar dari tragedi ini. Tragis, nasib anak-anak yang dititipkan dan belajar agama justru dilecehkan dan direnggut masa depannya. Pemirsa, gelombang tinggi memutus jalan yang menuju lokasi pemancingan di dermaga bekas pertambangan pasir besi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 71 pemancing terjebak di dermaga tersebut dan harus dievakuasi oleh tim SAR. Laka laut. Jembatan runtuh. Hari itu gelombang besar menghantam dermaga keras pertambangan pasir besi di pantai Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kerasnya hantaman ombak membuat ujung dermaga putus. 4 orang warga dikabarkan terjatuh, 1 orang selamat, sementara 3 orang lainnya hilang. Astagfirullahaladzim. Ketinggian ombak pada saat itu sekitar 2 hingga 3,5 meter, disertai angin kencang hingga 53 knot per jam dari arah timur ke barat daya. Dalam peristiwa tersebut masih ada 71 orang terjebak di ujung dermaga yang putus. Terkait terjadinya gelombang tinggi di pantai Tegal Bulet, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, yang menyebabkan terputusnya jalur akses dermaga PT SBP dan menyebabkan 74 orang menjadi korban. Di antaranya 71 korban terisolir di dermaga dan 3 orang hingga saat ini masih dalam pencarian. Demikian. Mereka adalah warga yang sebelumnya memancing di dermaga bekas pertambangan pasir. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan tersebut berusaha mengevakuasi korban yang terjebak dan mencari 3 warga lainnya yang hilang.
Namun tim SAR masih menunggu cuaca di Pantai Tegal Bulet kembali normal. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, Ola Ramlan laporkan sosok yang diduga membayar buzzer untuk menyerang keluarganya ke Polda Metro Jaya. Ola Ramlan menyambangi Polda Metro Jaya Selasa 15 Oktober lalu untuk membuat laporan terkait pencemaran nama baik. Ola datang didampingi oleh mantan suaminya, Aufar Hutapea. Ola melaporkan sosok yang diduga membayar buzzer untuk menyerangnya. Mirisnya, buzzer tersebut juga menyerang almarhum ayahnya dan anak-anak Ola. Ini urusannya adalah menyangkut almarhum ayah kita, ayah kami, ayah saya. Begitu juga dia menyerang anak saya, anak-anak saya. Nah itu saya tidak terima. Nah saya datang ke sini untuk mencari tahu sampai ketemu siapakah yang melakukan itu. Sampai ketemu. Kasus bermula saat Ola merilis single terbarunya yang berjudul Bahaya. Ola menduga peluncuran single tersebut merupakan momentum pihak yang tak suka dengannya untuk mengerahkan buzzer. Selaku korban melihat adanya postingan di akun TikTok dan Instagram kontraflow.free. Diduga menurut korban melakukan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap korban. Di antaranya udah dandan model alien tetapi tetap aja single. Nggak laku, nggak cocok lo nyanyi. Udah paling bener lu jadi parasit, tukang minjem dan minta-minta ke teman-teman lo. Anehnya sang buzzer tidak menyerang karyanya, melainkan menyerang pribadi Ola, menyerang almarhum ayahnya, dan menyerang buah hatinya. Ola pun berniat akan memastikan kasus ini diproses hingga tuntas. Pemirsa, Nikita Mirzani datangi LPSK terkait kasus yang menimpa anaknya LM. Nikita mengaku ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi putri sulungnya tersebut. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Nikita Mirzani memastikan kasus anaknya LM ditangani dengan tuntas. Untuk melindungi keamanan anaknya, Nikita mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pihak LPSK sendiri membenarkan jika kedatangan Nikita dan kuasa hukumnya untuk berkonsultasi dan silaturahmi demi keamanan sang anak. Nah, berkaitan dengan permohonan perlindungan tersebut, kami juga sudah melakukan sedikit wawancara ya terkait dengan latar belakang kemudian peristiwanya, dan kami juga sampaikan bahwa kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan laporan tersebut, dan kami akan kabarkan kepada Ibu Nikita hasil daripada penelaahan dan atas permintaan permohonan perlindungan. Nikita memang tak main-main menyangkut kasus persetubuhan anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi yang dialami oleh anaknya LM. Untuk menjaga hal-hal yang dikhawatirkan terjadi, Nikita ingin LM yang kini masih berada di rumah aman polisi dilindungi. Apalagi ada sebuah unggahan yang diduga berasal dari Ibunda Fadel yang mengancam akan mengambil paksa LM dari rumah aman. Sementara itu, penyidik Polres Jakarta Selatan melanjutkan proses laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide. Anak Nikita LM Selasa lalu menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pemeriksaan LM dilakukan untuk mendalami kesehatan mentalnya. Dari Rumah Sakit RSCM meminta juga untuk penyidik melakukan pemeriksaan psikoterapi untuk LM. Yang jelas melihat keadaan dari kejiwaan dari LM tentunya. Setelah sekitar 3 minggu tinggal di rumah aman, LM dikabarkan menunjukkan perkembangan yang positif.